Kak, fungsi rudal hitam di rumah Saroni apa? Fungsinya adalah untuk mengusir setan ya, untuk mengusir setan itu rudal hitam. Tolong ya, itu gue nggak mau tahu itu yang item-item di lantai tuh punya siapa, itu klarifikasi ya, itu aku nggak mau tahu, itu harus cari tuh siapa yang punya. Sumpah itu gede, itu mana berat. Woi, gue minta tolong ya sama kalian semua ya. Kepala gue lagi pusing ya, suntuk banget, gak bisa nge-live, mencari hiburan di TikTok ini yang seliweran selalu soal jarah, demo, Indonesia berduka. Aku udah capek. Ditambah lagi dengan komen-komenan tuh Black Mamba. Ada apa dengan Black Mamba itu? Hah? Punya siapa itu? Kok hitam kali? Kok panjang kali Black Mamba, siapa itu? Aku gak mau Black Mamba loh. Aku mau serpihan dari berangkas itu, mau jam. Kenapa Black Mamba yang ditawarin? Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu ya. Gue heran ya, kenapa itu Black Mamba lu kagak bawa? Lu biarin aja dia bergeletakan itu di ubin. Apa lu kagak bawa? Lu bawa pulang, orang mau lu cobain itu Black Mamba apa rasanya? Hitam legem berurat gitu. Buat apa Pak ijazah? Dan yang bikin gue salah fokus itu cuma satu. No, lihat. Tuh, 7, 6. Jadi buat kalian semua yang nilainya jelek, jangan takut, kalian pasti jadi DPR. Kalau dulu zaman sekolah gue diajarin, kalau nilainya jelek kamu itu jadi orang bodoh, gimana kamu mau sukses? Hei! Nggak ada 8-nya aja bisa jadi DPR. Coba. 7, 6, mayoritas 6. 7-nya cuma 2 biji. Tapi bukan berarti kalian harus bodoh ya. Tapi jadi sekarang intinya kalian jangan meng-underestimate orang-orang yang nilainya jelek, karena pada kenyataannya enggak. Kemarin ngata-ngatain rakyatnya kenceng banget, joget-joget. Sekarang udah begini, kabur. Gimana sih? Giliran begini pada lagian ya, kalau udah sampai dari mulai mahasiswa sampai ibu-ibu berkerudung pink, sampai abang Saleh udah pada turun kalau kagak didengar. Keterlaluan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah pening kepala gue. Emang inilah saatnya kita mengeluarkan sound horeg. Kita membutuhkanmu, meskipun aku gengsi mengatakannya. Kita memerlukan sound horeg 15 truk. Gue dari tadi ngeliatin itu pengambilan barang-barang di rumah si Bapak Syarono ya. Lucu-lucu. Pasti bininya lagi ngambek tuh. karena kan udah ketangkep tuh segala delman ya kan, terus segala apa lagi tuh, segala odading pun ada. Segala odading pun ada. Ngeri-ngerinya mana hitam banget. Itu odading dari mana? Odading modelan ituan apa namanya? Picok. Pisang coklat. Udah pada lihat belum? Pasti istrinya ngambek tuh, segala tas, segala itu odading ketangkep. Aduh, pusing banget gue. Lucu banget. Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, sama siapa satu lagi? Ahmad Sahroni dinonaktifkan sama partainya. Rame banget ya dibahas. Dan akhirnya nonaktif. Kira-kira kursi mereka kosong tuh, gimana ya? Jadi gini, di Indonesia sistemnya itu kursi DPR bukan punya orang, tapi punya partai. Nah, kalau partai mutusin buat nonaktifin atau pecat anggotanya, otomatis kursinya juga ikut dicabut. Nggak bisa anggota DPR itu duduk sendiri tanpa partai dong. Misalnya nih, partai bilang, oke, kita nonaktifkan si A, B, C. What's next? Langkah selanjutnya partai langsung kirim surat ke pimpinan DPR dan KPU. Terus KPU nih bakal ngecek siapa sih caleg dari partai itu yang dapat suara terbanyak setelahnya di dapil yang sama. Nah, orang itulah yang nantinya akan naik jadi pengganti lewat mekanisme yang namanya PAW alias pergantian antar waktu.
Jadi kalau Nafa Urbah atau Uya Kuya beneran dinonaktifkan, otomatis mereka bakal kehilangan statusnya sebagai anggota DPR dan diganti sama caleg partai lain dari dapil yang sama. Karena intinya kursi itu bukan milik pribadi tapi milik partai. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi anggota DPR itu bukan cuma soal popularitas atau kursi pribadi ya. Kalau partai bilang out, ya kamu out. Kursinya balik ke partai. Jadi ingat kan yang berkuasa siapa sebenarnya? Orangnya atau partainya? DPR sebelum rumah-rumahnya dijarah. DPR sesudah ngeliat rumah Akang Roni dijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tiri. Dengan ini ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kelakuan saya yang disengaja ataupun tidak disengaja. Memang disengaja, jangan bilang nggak disengaja. Maksud lu apaan? Disengaja. Bilang aja takut rumahnya dijarah udah. Ini gue tidak berniat untuk mengadu domba ya, tetapi kita masyarakat Indonesia harus menekan pemerintah untuk mengesahkan RUU perampasan aset dengan poin-poin yang masuk akal di dalam RUU-nya disahkan menjadi undang-undang. Kalau pemerintah, legislatif, juga eksekutif, yudikatif tidak mau bersepakat untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ini, ya udah kita rakyat Indonesia, yuk setiap ada kasus korupsi, udah terlihat tersangkanya siapa, kita yang datang untuk merampas aset-asetnya, gitu aja. Jadi nggak perlu ada keputusan salah atau tidaknya, benar atau tidaknya ini para pejabat yang korupsi. Pokoknya kalau ketahuan aja, udah jadi tersangka, kita bongkar rumahnya, kita datangin, kita silaturahmi kayak gitu masyarakat Indonesia. Sekarang lah saatnya. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Ayo sahkan RUU perampasan aset. Kejadian ini tuh harusnya menjadi warning buat para pejabat-pejabat untuk bekerja dengan benar. Dan lu lupa deh yang udah menjadi anggota DPR, kalau misalnya di demo masyarakat, temuin. Oke? Kalau kalian memang benar, temuin. Kalau kalian nggak salah, nggak usah ngumpet. Temuin masyarakat kalau misalnya mereka memprotes kebijakan-kebijakan yang kalian buat, mau di daerah, mau di provinsi, mau di pusat sekalian. Pokoknya kalau ada rakyat yang demo, temuin langsung. Kalau kalian nggak mau makin parah situasinya, ambil pelajaran. Dan ini juga sekaligus menjadi pesan buat kalian-kalian semua pejabat di Indonesia untuk stop flexing, untuk stop ngomong ngawur, dan kontrol juga keluarga kalian untuk tidak pamer-pamer harta, pamer-pamer kegiatan pergi ke luar negeri. Kan rumah Saroni dijarah, terus ada yang ngambil Iron Man-nya. Awalnya kepalanya doang sama badan, gak lama kakinya ketinggalan. Anjir, itu lucu banget. Pasti mahal. Sama dia bawa labu. Tapi tetap gue belum puas kalau Saroninya belum ketemuan. Kini Saroni jadi tertawaan para tiktoker guys. Karena kenapa? Karena ulahnya sendiri mereka menyakiti hati para rakyat ini, jadi mereka juga membalas dengan sangat-sangat sadis. Oh waduh, ini gimana guys menurut kalian guys? Tega, kasihan ya istrinya.